Mengantisipasi kepadatan arus balik Lebaran, Presiden Joko Widodo menghimbau para pemudik untuk kembali sebelum puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 6 hingga 8 Mei mendatang. Untuk menghindari kepadatan arus balik dan agar kita semua nyaman di perjalanan, saya menghimbau, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik. Himbauan untuk mengantisipasi horornya arus mudik seperti saat mudik Lebaran kemarin, rekayasa lalu lintas kontraflow dan ganjil genap tak mampu mencegah kepadatan arus mudik. Jumlah kendaraan mudik Lebaran 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan saat normal atau Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Peningkatannya mencapai 165,5%. Mengantisipasi hal serupa terulang, Korlantas Polri mengingatkan puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi pada 7 dan 8 Mei 2022. Pemudik yang berangkat lebih awal diminta untuk mengantisipasi kepadatan volume kendaraan dengan segera kembali ke Jakarta lebih awal. Diharapkan horor macet mudik tidak akan kembali dialami para pemudik saat arus balik. Masih soal mudik pemirsa, setidaknya terdapat 85 juta orang yang melakukan perjalanan mudik pada tahun ini dan 14 juta orang diantaranya berasal dari wilayah Jabodetabek. Pemerintah pun menghimbau agar pemudik balik lebih awal untuk menghindari kepadatan arus balik. Selain himbauan tersebut, apa skenario yang tepat untuk menghadapi fenomena lonjakan arus balik yang mungkin angkanya lebih tinggi dibandingkan puncak arus mudik Lebaran? Pergerakan arus balik penumpang melalui Bandara Soekarno-Hatta mulai terjadi hari ini. Para pemudik kembali ke Jakarta untuk menghindari kepadatan akhir pekan ini. Area pintu kedatangan di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, Banten mulai dibanjiri penumpang yang kembali dari kampung halamannya usai mudik Lebaran pagi tadi. Hal ini dikarenakan para pemudik menghindari kepadatan dan ada juga yang sudah habis masa cutinya sehingga harus kembali bekerja pada hari ini. Dan berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, jumlah pergerakan penumpang pada hari ini mencapai 104.177 orang dan pergerakan pesawat mencapai 778 penerbangan, baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Hari ketiga Lebaran, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih diserbu pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya. Tercatat lebih dari 18.000 pemudik akan diberangkatkan dari stasiun kereta api Pasar Senen menuju sejumlah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Pemudik dengan tujuan sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur terpantau memenuhi depan pintu masuk stasiun Pasar Senen, ruang tunggu, dan juga peron penumpang. Sebagian pemudik di stasiun Pasar Senen ini mengaku sengaja mudik di hari ketiga Lebaran ini untuk menghindari terjadinya kepadatan. Dan di hari ketiga Lebaran ini, stasiun Pasar Senen memberangkatkan 29 perjalanan kereta api. Dengan total penumpang mencapai lebih dari 18.000 orang. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus balik mudik Lebaran 2022 akan terjadi pada periode 7 hingga 8 Mei mendatang atau Sabtu dan Minggu. Dan Presiden pun telah menghimbau masyarakat untuk balik mudik lebih awal. Lebih jauh kita akan berbincang bersama Muhadjir Effendi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, yang juga menjabat sebagai Ketua Koordinator Arus Mudik 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Menko, Pak Muhadjir. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Aryo. Selamat malam Pak. Pak, tadi Bapak sempat berkunjung ke Provinsi Lampung untuk mengecek kesiapan arus balik Lebaran di tahun ini, Pak. Seperti apa kondisi real di lapangan, Pak Muhadjir? Ya betul, ini kan kita tiap malam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mudik untuk dijadikan dasar untuk membuat kebijakan-kebijakan penyesuaian pada kegiatan arus mudik. Dan tadi saya berkunjung ke Lampung
bersama Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri BUMN, Pak Kakor Lantas, dan didamping Pak Gubernur Lampung untuk memastikan skenario perbaikan nanti arus mudik setelah mempelajari tentang beberapa masalah yang kemarin terjadi pada waktu mudik, terutama untuk penyeberangan Merak dan Bakahuni. Dan nanti akan kita evaluasi juga untuk arus timur ya, ke arah timur. Nanti mungkin besok akan kita evaluasi juga untuk bisa segera kita tetapkan skenario baru untuk mereka arus mudik dari arah timur. Baik Pak Muhadjir, dalam arus mudik Lebaran tahun ini salah satu titik yang mencuat ke permukaan adalah terjadinya kepadatan di Pelabuhan Merak Banten untuk menuju Bakahuni di Lampung. Dengan kondisi arus mudik Lebaran kemarin, apa strategi dari pemerintah untuk memecah adanya penumpukan penumpang di Merak maupun di Bakahuni, Pak Muhadjir? Ya, memang hasil evaluasi kita telah terjadi lonjakan penumpang ya yang sangat signifikan, dan bahkan juga termasuk untuk kendaraan barang berupa truk itu kenaikannya hampir 100%. Yang ini juga harus kita siasati nanti, karena itu sudah kita putuskan kita tambah pelabuhan. Jadi nanti ada pelabuhan Panjang dan pelabuhan BPJ untuk membackup pelabuhan Bakahuni. Sehingga nanti untuk kendaraan-kendaraan logistik itu akan diarahkan melalui pelabuhan Panjang. Sehingga arus balik nanti bisa lebih nyaman lah, lebih bisa diatasi. Tetapi Mas Aryo, untuk pelabuhan Bakahuni ini kan fasilitasnya relatif lebih baik dibanding yang dari Merak. Misalnya nanti tempat untuk transit sementara untuk kantong-kantong penahan sebelum mereka masuk ke pelabuhan, kemudian juga untuk parkir kendaraan yang mau naik ke kapal itu relatif leluasa dibanding Merak. Kalau saya optimis akan bisa kita bikin yang lebih baik nanti untuk arus mudik, arus balik dari arah Sumatera ya. Kemudian untuk yang dari arah timur, dari timur ke barat nanti dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu akan tetap kita berlakukan kebijakan yang sudah terjadi, yaitu nanti akan ada kebijakan satu arah, kemudian kontraflow, dan kalau memang terpaksa ganjil genap. Sama hanya nanti akan kita perbaiki dari aspek bagaimana supaya kemacetan-kemacetan yang sifatnya itu di level taktis ya. Misalnya yang sama maksud level taktis itu saya minta dinas keberhubungan di masing-masing tempat, terjadi ruas-ruas jalan tol itu untuk menertibkan pedagang asongan yang itu agak mengganggu di jalan-jalan tol. Tentu saja mereka juga ingin mendapatkan manfaat, mendapatkan rezeki dari kepadatan lalu lintas ini, tetapi mohon jangan sampai kegiatan mereka mengganggu tujuan dari kita untuk memperlancar arus balik nanti. Arus balik kendaraan dari Sumatera Pak yang melalui Pelabuhan Panjang Lampung akan diarahkan menuju tetap ke Merak ataukah menuju Pelabuhan Ciwandan di Cilegon, Pak? Pelabuhan Ciwandan. Oke. Jadi benar-benar dipisah Pak ya, antara kendaraan pribadi dengan kendaraan truk ataupun kendaraan bertona sebesar lainnya Pak Muhadjir ya, seperti itu ya? Ya, yang untuk walaupun tapi sangat dimungkinkan nanti juga tetap sepeda motor juga ada, apalagi nanti sudah kita turunkan juga kapal Cermai ya dari Pelni untuk mengangkut barang sepeda motor dan orang, tetapi nanti ada beberapa kapal besar yang memang memiliki kemampuan untuk memuat kendaraan-kendaraan logistik, dan itu akan lebih mempermudah dan lebih mempercepat penanganan mereka-mereka yang akan kembali menuju ke Merak nanti. Pak Muhadjir, salah satu temuan di lapangan ketika arus mudik kemarin kenapa begitu banyaknya penumpang di Pelabuhan Merak Banten adalah karena mereka merasa tidak disosialisasikan, mereka harus menggunakan pelabuhan lain seperti misalnya Pelabuhan Indah Kiat di Cilegon untuk menuju ke Lampung untuk menyeberang ke Sumatera. Nah, bagaimana Bapak ataupun pemerintah mengantisipasi kurangnya sosialisasi di lapangan ini Pak Muhadjir? Sebetulnya tidak hanya itu ya, jadi juga perilaku pemudik yang saya mohon untuk tertib, misalnya jangan membeli tiket ketika sudah datang di tempat. Itu akan sangat merepotkan. Sebaiknya belilah tiket yang melalui e-tiket itu jauh-jauh hari. Kemudian juga jangan buru-buru datang ke
pelabuhan sebelum waktunya untuk berangkat. Misalnya berangkatnya malam, pagi-pagi sudah datang di pelabuhan. Nah, ini yang bikin padat di pelabuhan. Kemudian salah satu faktor juga yang harus kita perhatikan kemarin, Mas Aryo, dari ini, terlalu panjangnya exit tol, dari tol menuju ke pelabuhan. Itu kan jalan nasional yang digunakan juga oleh masyarakat, sehingga kita tidak mungkin untuk merekayasa secara eksklusif untuk mereka yang akan ke Pelabuhan Merak, terutama yang berasal dari tol. Tapi hal semacam ini tidak akan terjadi nanti di Bakahuni, karena Bakahuni itu antara tol dengan pelabuhan jadi gandeng ya, tidak ada exit tolnya. Sehingga nanti akan mudah kita arahkan. Kemudian di 20 kilometer 20 itu ada rest area yang sangat luas sekali, sehingga nanti kalau memang terjadi kebuntuan, kondisi pelabuhan penuh, nanti kendaraan yang sebelum datang ke pelabuhan bisa kita tahan dulu di tempat rest area itu. Baik, Ini artinya kata kuncinya adalah satu, jangan buru-buru datang ke pelabuhan kalau masih jauh untuk berangkatnya, dan kedua, beli tiket secara online ya Pak Muhadjir ya? Ya, beli tiket online dan jangan mendadak. Ini sekali yang merepotkan itu mereka itu berbanyak spekulasi, datang dan kemudian baru beli tiket. Yang kemudian karena dia merasa sudah beli tiket ingin berangkat duluan. Padahal di situ sudah banyak orang yang sudah beli duluan dan dia sudah waktu untuk berangkat, kemudian mereka harus dikalahkan oleh mereka yang datang baru beli tiket dan kemudian memaksakan diri untuk berangkat duluan. Ini saya minta terutama para pemudik yang akan kembali ke wilayah asalnya, terutama yang akan menyeberang, termasuk yang mereka yang dari arah timur yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek, mohon untuk menahan diri, untuk berdisiplin agar bisa ditangani oleh pihak-pihak terkait, baik dari Polantas maupun Kementerian Perhubungan, itu bisa ditangani dengan baik. Sebetulnya perilaku pemudik ini memiliki kontribusi sekitar 40% di dalam kaitannya dengan baik tidaknya kita menangani arus balik nanti. Baik Pak, selain antisipasi di Pelabuhan Merak Banten dan juga Bakahuni di Lampung, yang mencuat juga pada saat arus mudik kemarin adalah kemacetan yang terjadi di Tol Cipularang Pak Muhadjir. Nah, untuk menghindari kemacetan yang terjadi dengan kondisi yang sama di arus balik nanti Pak Muhadjir, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Pak? Saya harus tekankan Mas Aryo ya, karena ini memang terjadi lonjakan arus ya, kendaraan gitu ya, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, walaupun kita juga sudah berupaya untuk membuat improvisasi, misalnya ada angkutan roda 2 diangkut dengan kendaraan sendiri, kereta api juga menyediakan fasilitas untuk mengangkut kendaraan roda 2 dan seterusnya, tapi ternyata tidak bisa betul-betul menyelesaikan masalah. Karena itu yang kita himbau adalah mohon sabar gitu ya, kalau dia terjebak di dalam kemacetan itu mohon ditahan untuk tidak kemudian memaksakan diri atau berperilaku yang akan mengganggu upaya kita untuk menertibkan proses arus lalu lintas itu gitu untuk para pemudik gitu ya, dan percayalah semuanya akan beres gitu, akan aman gitu. Yang penting sebetulnya sekarang ini pemerintah sangat fokus terhadap masalah kesehatan dan keamanannya. Kita akan menekan betul angka kecelakaan terutama yang fatal seminim mungkin. Karena mereka yang mudik ini kan ingin gembira, jangan sampai justru susah gara-gara di perjalanan mendapatkan musibah yang seharusnya harus bisa dihindari. Termasuk nanti baliknya juga akan kita tekan betul seminim mungkin angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang sampai menimbulkan kefatalan atau fatalitas itu. Itu yang menjadi concern kita, Mas. Kalau soal macet, saya mohon kesabarannya. Memang ya salah satu upaya kita memang terus bagaimana supaya mempercepat, memperlonggar. Kalau nanti terjadi logjam, kemacetan total, itu segera bisa diurai. Dan tetap nanti kebijakannya berlaku dari Kakor Lantas, yaitu pertama yaitu one way, ya, satu jalur. Nanti jalan tol itu akan kita amankan untuk satu jalur saja. Kalau memang keadaannya masih memungkinkan, kemudian nanti kita turunkan menjadi kontraflow. Kita ambil satu jalur atau dua jalur untuk yang berlawanan untuk digunakan mempercepat arus. Kemudian kalau terpaksa juga ganjil genap. Baik. Nah, yang saya minta untuk diperhatikan betul oleh para calon yang akan melakukan arus balik, yang akan balik ke tempat-tempat kerja dan tempat
asalnya, itu dengarkanlah, mohon dipantau tentang informasi-informasi yang berkembang dalam kaitannya dengan perjalanan ini, baik melalui media televisi, media sosial, dan termasuk media online, karena dari situlah kita akan memberikan informasi-informasi yang cukup lengkap agar semuanya bisa ditangani dengan baik. Baik, Pak Muhadjir, untuk menghindari terjadinya kemacetan panjang ataupun logjam yang tadi Bapak sebutkan, apakah memungkinkan ada himbauan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memundurkan masuk waktu PNS yang harusnya tanggal 9, ini dimundurkan menjadi tanggal 10 atau 11, Pak Muhadjir? Apakah memungkinkan kondisi seperti itu, Pak? Pada dasarnya kita tidak akan ada aturan yang memperlonggar, tetapi silakan dengan kebijakan masing-masing daerah untuk mengatur bagaimana supaya kesempatan untuk balik ini diberi toleransi lah begitu, karena memang perjalanannya cukup bermasalah, dalam arti cukup perlu penanganan khusus gitu ya. Termasuk untuk kegiatan belajar, saya sudah dapat informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek-Dikti memberikan kesempatan masing-masing daerah untuk mengambil kebijakan pada hari-hari pertama pembelajaran tidak perlu tatap muka, tetapi cukup dengan online atau daring ya. Untuk memberikan kesempatan pada anak-anak sekolah yang mungkin belum sempat kembali ke sekolah. Baik Pak, mudah-mudahan semua strategi itu berjalan sehingga tidak terjadi logjam yang tadi Bapak sebutkan dan Bapak khawatirkan Pak ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mudik dan juga balik ke Jakarta, ke kota-kota tempat mereka berasal dengan sehat walafiat dan semuanya bisa beraktivitas kembali Pak Muhadjir. Amin, amin. Pak Muhadjir, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di MNC News Prime malam hari ini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya dan juga dialog lainnya dengan sejumlah kepala daerah tentang kondisi arus mudik dan arus balik di sejumlah daerah di tanah air. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.